Baru-baru ini gue itu pernah buat video tentang Imperial Jet, dan di akhir video tersebut gue sedikit nge-spill bahwa di Nabire atau Papua itu terkonfirmasi ditemukan Jedi Jet. Dan jujur, penemuan Jedi Jet di Papua ini adalah salah satu penemuan batu yang cukup membuat gue happy banget gitu. Karena apa? Karena Jedi Jet ini bukan jenis batuan yang mudah atau dapat ditemukan di banyak tempat. Karena sejauh ini aja penemuannya itu sangat terbatas, hanya ada di Birma yang paling terkenal, di Guatemala, dan di sedikit beberapa bagian negara lain. That's it. Jadi kalau ketemu di Papua, itu menurut gua good news banget. So, kebetulan hari ini di depan gue ini sudah terpampang beberapa sampel-sampel bahan serta polesan batu Jedi Jet yang langsung dikirim ke gua oleh pegiat batu giok dari Papua. So, selamat datang channel Adam Harits. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, terima kasih ke Bang Hardiknas. Beliau itu adalah salah satu pegiat giok di Nabire Papua ya. Jadi, sebetulnya gue itu komunikasi dengan beliau sudah cukup lama. Tapi baru kemarin akhirnya gue minta bisa nggak beliau kirimkan gue sampel, gue bilang sama beliau, gue itu belum pernah buat video tentang giok Nabire secara komprehensif ya. Beberapa batuan lokal lainnya gue udah sempat buat beberapa kali gitu kan, tapi giok Nabire itu belum pernah karena memang gue masih kekurangan bahan. Gue kontak beliau dan akhirnya beliau bilang oke, langsung disiapin semuanya dan dikirimkan langsung ke gue sampel-sampel tersebut. Sebenarnya masih berbentuk bahan ya. Akhirnya kemarin belum lama ini gue poles. Masing-masing dari sampel yang dikirimkan ini gue poles. Kenapa gue poles? Gue buat bentuk ablation karena kalau hanya dari bahan, ini ada keterbatasan untuk kita cek dengan alat advance seperti FTIR atau UV smear ya. Tapi kalau udah dipoles, otomatis cahaya masih lebih mudah menembus kan. Jadi kalau cahaya lebih mudah menembus itu, biasanya alat advance juga lebih enak ngebacanya. Jadi bisa ngasih kita reading atau bacaan yang jauh lebih akurat. Sebelum kita masuk ke sana, jadi menurut informasi yang gue dapatkan dari Bang Hardiknas ya, giok Papua ini ditemukan di dua daerah ya. Pertama itu ada di Kecamatan Uapa. Nah, kalau di Kecamatan Uapa ini, giok-giok ini tuh ditemukan di pinggiran sungai ya. Lalu lokasi kedua itu ditemukan di Kecamatan Makini. Nah, yang di Kecamatan Makini ini infonya itu batu-batu giok ini ditemukan di dataran tebing gitu ya, atau di dekat perbukitan. So, cerita ini tuh sangat amat menarik buat kita sebagai peneliti guna memastikan asal-usul dari batu giok ini, ya. Jadi, dari sampel-sampel yang gue dapat ini semua ya, gue udah cek satu persatu. Dan propertiesnya, rata-rata semuanya itu matching dengan Jedi Jet, yang mana refractive indexnya di sekitaran 166 sampai 167. Walaupun yang gelap ini, ya itu memang cenderung RA-nya lebih tinggi, di 168 ke 169. Ya, tapi masih in the range. Lalu spesifik gravitinya atau berat jenis airnya semua rata-rata konstan di 3,33an ya. Tapi tentu kita memerlukan peralatan advance yang lebih canggih lagi untuk membedah masing-masing komposisi kimia yang ada pada batu-batu ini ya. Nah, jadi giok itu kan sebetulnya ada Jedi Jet. Ya, Neville juga termasuk ya, cuma ini bukan Jedi Jet, tapi ada juga Omphacite. Gue ada kecurigaan yang agak gelap ini bisa jadi juga masuk ke Omphacite ya, tapi masih perlu kita teliti lebih jauh lagi ya untuk memastikan itu semua ya. Ada satu hal yang membuat gue semakin yakin sama hipotesis gue ini ya. Kalau teman-teman tahu, dalam beberapa kesempatan juga gue bahas soal Safir Indonesia ya, lalu juga sekarang Jedi Jet Indonesia ya. Ada satu kesamaan antara Jedi Jet Indonesia dan Safir Indonesia ini. Masing-masing dari sampel-sampel ini semua itu masih langka sekali ditemukan yang kualitas bagusnya. Rata-rata yang kami dapatkan itu betul-betul low to commercial quality, yaitu medium grade lah maksimum. That's it. Kita nggak ketemu yang high quality-nya. Sama seperti kasus ini misalnya, kita nggak lihat yang transparannya semi transparan, yang hijaunya vivid, seperti halnya misalnya Imperial Jet terbaik dari Birma atau Guatemala. Tapi ini membuat gue tambah meyakini satu hal, bahwa bukan gak ada yang high quality, tapi belum ketemu aja. Kenapa belum ketemu? Karena mungkin jalurnya
itu belum dipastikan atau belum maksimal dicari tahu ya. Jadi yang ketemu ini hanya yang betul-betul terpapar, misalnya dekat permukaan atau seperti yang ceritain tadi kan, buangan limbah ya. Bayangkan kalau kita itu berhasil sampai mengetahui titik-titik deposit lokasinya yang utama. Itu gue yakin sangat amat mungkin ketemu juga kualitas yang very very high quality. Karena kalau ada kualitas seperti ini, pasti ada kualitas yang bagus. Mengenai banyak atau tidaknya itu lain soal ya. Tapi kalau ada yang biasa aja, pasti akan ada yang bagus. Itu di mana-mana seperti itu ya. Tinggal langka atau tidaknya. Begitupun dengan safir Indonesia ya. Jadi kalau kita mau lihat-lihat, kalau kita lihat-lihat karakternya ya. Nih, ini kayak gini ya. Jadi emang untuk mempelajari karakter Jadejet ini nggak mudah ya. Ini termasuk batu yang karakter antar negaranya sangat sulit. Contoh misalnya, antara Birma dan Guatemala aja, itu banyak sekali batasan-batasan atau limitasinya untuk kita bisa memisahkan. Gue pernah ada satu kejadian. Gue bawa satu giok sampel, bagus, kualitasnya lumayan bagus, ke GIA ya. Jadi kalau di GIA, itu bahkan mereka biasanya tanya, dari mana giok ini menurut kamu? Di batu apapun ya, kayak safir, kita ditanya, safir ini menurut kamu originnya apa? Lab-lab Bangkok rata-rata seperti itu. Termasuk waktu gue masukin batu giok ya. Dia bilang ini giok dari mana? Gitu kan. Gue gak mau ngasih tahu. Karena gue tahu ini giok Guatemala. Gue pengen ngetes GIA. Seberapa akurat GIA dalam mendeteksi origin giok. Gue bilang gue gak tahu gitu kan. Gue bilang gak tahu. Terus masuklah ke GIA. Terus 2 hari mereka cek, mereka kabarin gue. Mereka bilang kita masih perlu waktu ya. Kita usahakan maksimalkan sampai hari Senin. Waktu itu kalau gak salah hari Jumat. Kalau nanti nggak bisa ketahuan originnya, kita akan kembalikan. Kalau kamu nggak mau diproses, kalau mau kita akan proses tanpa origin, standar basic seperti itulah ya. Akhirnya gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Diproses dan pada hari Senin akhirnya keluarlah hasilnya betul Guatemala. Poinnya adalah sekelas GIA aja itu perlu waktu tambahan loh buat meriksa origin giok. Ya, artinya menandakan bahwa emang ini bukan hal yang mudah memisahkan kedua originnya. Walaupun ada artikel GIA yang membahas tentang bagaimana mereka mengidentifikasi atau membedakan antara giok Birma dan giok Guatemala, tapi susah banget dalam prakteknya karena gue udah coba. Jadi itu pun masih terus kita pelajari ya. Nah ini yang agak menurut gue unik tadi ya, warnanya dia dark green, deep green, greennya agak tua, dan dalamnya juga unik. Jadi bukan cuma warnanya doang, karakter dalamnya juga unik. Tapi ini jaded sih menurut gue, entah home pesat atau bukan ya. Nah ini bahannya. Kalau di bahan nggak terlalu tembus ya, karena dia tebal juga, makanya gue minta waktu di cutting gue minta ditipisin. Nah ini kan, ini tipisnya ya. Lalu ini yang hijaunya mirip dengan sampel yang pertama nih. Tuh, mungkin ini satu material nih feeling gue, karena mirip banget. Nah ini juga satu material nih yang di kanan ya. Lihat aja kan, karakternya juga mirip ya. Nih. Nah ini karakter yang di sebelah 2 kanan ini karakter-karakter yang mirip dengan material low to medium quality, commercial quality-nya dari barang Birma gitu. Nah kalau ini tuh mirip banget sama bahan ini, mungkin juga satu material ya kalau feeling gue ya. Bisa iya bisa tidak, tapi kemungkinan iya. Jadi penemuan ini tuh ya harus betul-betul dijaga dan diupayakan agar bisa maksimal potensinya, karena potensi seperti ini tuh sangat amat membantu terutama warga lokal apabila dikelola dengan baik ya. Cuma kita tahu ya, penambangan dalam skala besar tentu pasti ada pro dan kontranya. Nah jadi memastikan bagaimana penambangan berjalan tanpa merusak alam, tanpa menciderai para warga lokal, itu memang hal yang sangat amat sulit, dan gue nggak tahu ya apakah dapat berhasil dilakukan atau tidak. Cuma setidaknya kalau kita melihat penambangan di Sri Lanka, itu penambangan bahkan mereka itu ada yang home scale ya, jadi di rumah-rumah gitu mereka punya lubang. Itu penambangan secara tradisional di mana tidak terlalu merusak alam ya kan. Tapi kalau kita lihat misalnya penambangan skala besar, contoh ambil misalnya seperti Vura James atau Gemfield di Mozambik ya, itu syarat banget sama kontroversi.
banyak banget cerita di mana warga setempat atau warga lokal itu tidak mendapatkan benefit sebagaimana mestinya. Bahkan ada cerita bahwa warga lokal harus terusir dari rumahnya sendiri karena di rumah itu terdapat lahan yang sudah disetujui untuk dikelola oleh Gemfield. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu harus menjadi perhatian, jangan sampai terjadi ya. Apalagi Papua ini wilayah yang sangat kaya, semuanya ada di sana, dan kita tahu lah konflik-konflik yang terjadi di sana seperti apa kan, ya selalu hangat dan selalu membuat hati kita bergetar gitu kalau kita bicara tentang bagaimana penambangan di sana berjalan. Jadi satu hal ya menurut gua, urusan penambangan batu permata atau batu mulia seperti itu, terutama di Indonesia, itu selalu menjadi hal yang kayaknya jauh atau sulit sekali terrealisasi karena tidak adanya regulasi atau awareness dari pemerintah setempat ya. Bahkan dari pemerintah negara republik ini aja ada yang pernah ngebahas secara signifikan tentang potensi batu permata? Gua gak pernah dengar ya. Jadi inilah tadi ya video tentang Giok Nabire. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih buat para komunitas Batu Giok Papua yang juga mensupport ya, dan Bang Hardiknas dan teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan video ini, coba share, komen ya, dan jangan lupa subscribe dong channel YouTube gua ya, supaya kita bisa terus menghadirkan informasi-informasi yang up to date tentang batu permata. Terima kasih banyak. See you on another video. Sampai jumpa. Bye bye.